Shalom buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Meta Rosiana Simanjunta dengan NIM 190101235, Grup H, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 3. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video mengenai metode one way and regression, di mana video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya di mata kuliah keterampilan komputer. Nah, pertama-tama kita membuka aplikasi SPSS kita, dan saya sudah membukanya. Kemudian kita klik variable view. Nah, pada bagian name pertama kita ketik X1. Pada kolom selanjutnya kita ketik X2. Nah, pada label bagian X1 kita ketik yaitu SMK. Kemudian di value-nya kita ketik pada bagian pertama angka 1. Kemudian di labelnya kita buat SMK multimedia. Kita add, lalu kita bikin lagi. Di value-nya kita ketik angka 2. Di labelnya kita ketik SMK TKJ. Kemudian kita add. Nah, kemudian di value kita ketik kembali angka 3. Di labelnya yaitu SMK TPTU. Kemudian kita add. Dan terakhir kita ketik kembali dengan angka 4. Di labelnya yaitu SMK Tata Boga. Jika sudah, kemudian kita add. Nah, jika sudah, kita klik OK. Kemudian pada desimal pada X1 kita ganti dengan angka 0. Kemudian pada label X2 kita buat nilai. Kemudian di desimal pada X2 kita ganti juga dengan angka 0. Nah, kemudian kita pindah ke data view. Kemudian pada X1 kita buat yaitu nama-nama dari SMK yang telah kita buat pada variable view di bagian value, dengan cara kita mengetik angka 1, kemudian kita enter. Begitu juga seterusnya. Nah, pada SMK multimedia saya membuatnya sebanyak 10. Nah, jika sudah, saya lanjut dengan angka 2. Saya ketik angka 2, kemudian saya enter.
maka akan muncul SMK TKJ dan saya akan membuatnya sebanyak 10. Nah, jika sudah, saya lanjut dengan mengetik angka 3. Kemudian saya enter. Maka yaitu yang akan muncul SMK TPU dan saya akan membuatnya sebanyak 10. Nah, jika sudah selesai, saya lanjut lagi dengan mengetik angka 4. Kemudian saya enter. Yang muncul yaitu SMK Tata Boga dan saya akan membuatnya sebanyak 10. Nah, jika sudah selesai, kita lanjut dengan S2 yaitu mengisi nilainya. Saya isi dengan nilai yaitu 50. Kemudian saya enter. Dan begitu hingga selesai. Nah, jika kita sudah selesai mengisinya, kemudian kita ketik file, kita save as, kita ketik dengan nama file yaitu one akan melanjutkan dengan langkah kedua yaitu dengan menggunakan revolusi silinder ganda. Kemudian pertama kita klik name bagian pertama yaitu X1. Kemudian selanjutnya kita ketik dengan X2 dan selanjutnya kita ketik yaitu Y. Lalu di labelnya kita ketik, kita isi di bagian label yaitu uang saku. Karena ini tidak berkoma, maka desimalnya kita ubah menjadi angka 0. Kemudian di label bagian X2 kita buat yaitu motivasi belajar. Belajar. Kemudian desimalnya sama seperti pada bagian X1, tidak berkoma, maka kita ganti dengan angka 0. Lalu di bagian label pada si Y kita buat yaitu prestasi belajar.
terisi hingga selesai. Nah, kemudian kita masukkan datanya. Kita isi baik di X1, X2 hingga ke Y-nya. Pertama kita isi di X1 dulu. Kita isi dengan nilai atau angkanya yaitu 56. Dan begitu seterusnya hingga X1, X2 dan Y-nya terisi atau penuh atau dibuat dengan data-data. Nah, saya sudah selesai mengisi dari X1, X2 hingga Y-nya. Oke. Jika sudah, kita save pada bagian file. Kemudian kita simpan dengan regresi linear ganda test. Regresi Kemudian jika sudah tersave, kita klik analyze, lalu kita klik yaitu regression dan kita klik yaitu linear. Kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian pada bagian prestasi belajar kita pindahkan ke bagian dependent. Lalu uang saku kita pindahkan ke independen. Dan motivasi belajar kita pindahkan ke independen juga. Jika sudah, kita klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini hasil akhir. Demikian video yang dapat saya buat. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian saya ucapkan.